Halo, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan tugas besar MPK kami. Kelompok kami terdiri dari saya, Geoffrey, yang kedua dari Christopher Leonanda, habis itu ada Kevin, habis itu ada Anggi. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Jadi latar belakang dari adanya tugas ini adalah bahwa sebenarnya setiap proyek proyek konstruksi itu memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan bisa optimum. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Beberapa faktor tersebut adalah dari segi produktivitas alat itu sendiri dan dari segi biaya yang dibutuhkan oleh alat itu sendiri. Kita langsung lanjut ke tujuan dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis metode konstruksi apa yang sesuai dengan pekerjaan yang ditinjau. Yang kedua adalah menganalisis pemilihan alat berat yang akan digunakan. Yang ketiga adalah menganalisis produktivitas alat berat. Yang keempat adalah menganalisis biaya yang harus dikeluarkan oleh tiap metodenya itu. Lanjut, gambaran umum dari proyek kami adalah ini adalah sebuah proyek yang melibatkan pekerjaan ereksi girder. Nah, di sini panjang bentangnya adalah 35 meter dengan tinggi kolomnya 5 meter. Pada pekerjaan ini akan digunakan box girder dengan dimensi yang terlihat di gambar. Dibutuhkan kurang lebih 12 girder box untuk satu bentangnya. Oke, lanjut. Oke, jadi metode yang pertama adalah metode balance cantilever dengan menggunakan crane. Sebelum itu, penjelasan singkatnya adalah metode balance cantilever adalah metode pembangunan jembatan di mana memanfaatkan efek dari cantilever sehingga struktur dapat berdiri sendiri, mendukung beratnya sendiri tanpa bantuan sokongan apapun. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada gambar di layar teman-teman, semua beban akan disokong oleh kolom pusat dan pembangunannya diisi oleh girder dari sebelah kiri, sebelah kanan secara sekaligus, sehingga terjadi kondisi seimbang. Jadi untuk crane yang akan kita gunakan ada menggunakan crawler crane dengan merek Kobelco tipe 7055 seperti yang ada di layar teman-teman. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Sebelum menghitung produktivitas, maka kita perlu menghitung cycle time dari suatu proses itu terlebih dahulu. Cycle time yang kita hitung terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek persiapan, aspek pemasangan girder pusat, dan aspek instalasi girder sisanya. Untuk untuk persiapannya terdiri dari pengaturan lalu lintas karena lokasi pembangunan ada di sekitar jalan raya, jalan tol, terus kemudian ada service, ada juga pemasangan dari alat berat itu sendiri. Kemudian ada preliminary pemasangan girder pusat dan waktu instalasi girder sisa itu sebenarnya memiliki siklus yang sama, yaitu mulai dari pada saat girder diangkat, kemudian crawler crane berputar ke arah kolom, kemudian dilakukan instalasi alat untuk tensioning, dan kemudian tensioning. Setelah itu setting alat untuk grouting, finishing. Setelah finishing selesai, kita melepaskan girder dari hook, kemudian crane akan bergerak mundur ke belakang untuk memasang girder selanjutnya, pemutaran crawler crane untuk persiapan pengangkatan girder, kemudian menurunkan sling untuk mengangkat girder berikutnya. Nah, untuk total cycle time secara keseluruhan dari T1, T2, dan T3 yang seperti teman-teman lihat pada layar, total membutuhkan waktu 546,76 menit atau 9,11 jam. Karena asumsi kita 1 hari kerja ada 8 jam, maka ekivalen dengan 2 hari kerja. Sehingga perhitungan produktivitas menggunakan rumus yang tertera pada layar teman-teman, yaitu 0,0666 span per jam. Berikut perhitungan biaya jika pembangunan dilakukan dengan menggunakan crane Kobelco tipe 7055. Dan biaya yang kami dapatkan dari internet, terdiri dari biaya sewa alat, biaya pekerjaan pengangkatan dan penggabungan, dan biaya pekerjaan testing dengan total biaya operasional dan operasi adalah Rp53.960.000. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode span by span menggunakan alat berat launching gantry. Jadi prinsip kerjanya secara singkat adalah box girder yang merupakan potongan-potongan diangkat oleh launching gantry. Kemudian setelah itu disambungkan dengan epoksi sebagai
seperti yang bekerja sebagai lem, kemudian setelah itu diturunkan perlahan-lahan di pier column. Launching gantry yang kami gunakan adalah tipe HZQ4160 yang diambil dari China dengan span 40 meter dan karakteristik lainnya seperti kecepatan kren dan troli tertera di layar. Kemudian untuk perhitungan cycle time kami bagi ke 4 siklus, yang cycle pengangkatan, penggabungan, tensioning, dan finishing. Untuk cycle pengangkatan yang diperhitungkan adalah proses penurunan troli dari atas launching gantry ke bawah, setelah itu proses pengangkatan box feeder menggunakan troli, kemudian juga diperhitungkan pergeseran troli secara horizontal, lalu proses perpindahan dari troli ke kren, dan total cycle time-nya adalah 178,8 menit. Kemudian untuk cycle 2, penggabungan adalah proses penggabungan dari box girder bawah dan box girder atas. Jadi maksud box girder bawah dan box girder atas adalah perbedaan ketinggian terjadi. Hal ini disebabkan karena jika berada di ketinggian sama akan sulit dalam proses penggabungannya. Yang total waktu untuk proses cycle penggabungan adalah 59,20 menit. Kemudian cycle ketiga adalah tensioning. Stressing dan grouting di sini menggunakan alat stressing jack. Dan total waktu yang diperlukan adalah 420 menit. Kemudian cycle terakhir adalah finishing, yaitu saat siklus terakhir sebelum span diturunkan ke pier column, yang memakan waktu 90 menit. Sehingga total cycle time dari cycle 1, cycle 2, 3, dan 4 adalah 747,68 menit atau 12,46 jam. Karena satu hari diasumsikan 8 jam kerja, berarti waktu yang dibutuhkan satu span menggunakan launching gantry adalah 2 hari. Untuk produktivitas launching gantry itu sendiri diperoleh 0,0487 span per jam. Nah, untuk rumusnya bisa lihat di layar. Selanjutnya itu analisis biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk launching gantry ini, analisis biayanya itu meliputi biaya sewa alat, biaya pekerjaan pengangkutan plus penggabungan. Yang ketiga, biaya pekerjaan stressing dan grouting. Nah, setelah diperhitungkan, diperoleh total biaya sebesar Rp39.140.000. Ini komparasi untuk kedua alat. Crawler crane, produktivitasnya 0,066 span per jam, launching gantry 0,048 span per jam. Crawler crane biaya pengeluarannya lebih mahal karena menggunakan dua alat berat, sehingga diperoleh Rp59.960.000 dan launching gantry Rp39.140.000. Nah, untuk dari proyek itu sendiri, karakteristiknya itu jalan sekitar proyek aktif serta ruang kerja sedikit. Untuk komparasinya itu launching gantry hanya memerlukan ruang kerja yang sempit. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Jadi metode yang kami pilih adalah metode span by span menggunakan launching gantry. Biaya yang diperlukan adalah biaya yang diperlukan adalah 39 juta lebih, dan untuk produktivitasnya ada di angka 0,048 span per jam. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.